things you've done before, in greater measure you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. God of revival. You rose in victory, and now you're seated forever on the throne. So why should my heart fear what you defeated? I will trust in you alone. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up. Oh God of revival, let hope arise. Death is overcome. You've already won. Oh God of revival, God of revival. We're gonna turn this into a prayer tonight over our nation, over our cities. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out.
God of revival, pour it out. Like you sing it, every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out. Pour out your spirit, God. Yeah, sing out your own song. Start to raise a voice. God of revival, fan the flame afresh in me, God. Oh, God of revival, revive me tonight, God. Come awaken your people. Come awaken your city. God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. I hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Salam, welcome home. Selamat beribadah kembali kepada keluarga besar SIBKL Bahasa Malaysia secara hybrid setiap minggu. SIBKL BM terletak di Sentu Tingkat 4 Bangunan Yin SIB Kuala Lumpur. Gereja ini adalah sebuah gereja besar untuk Anda hidup harmoni dalam komuniti keluarga yang saling membangun dalam kasih Tuhan dan saling menghormati sesama. Semua jemaat tinggal bertumbuh dalam connect group ataupun sel yang aktif setiap minggu dalam community, university college, dewasa muda dan keluarga. My SIBKL BM Spiritual Journey merupakan pemuridan yang akan membawa setiap Anda supaya berakal, bertumbuh, berbuah dan berganda secara rohani di dalam Kristus. Chosen Generation adalah kegerakan pelayanan pelajar di University College di mana generasi ini saling membangun dan menguatkan. The Bridge, Young Adult Ministry adalah kegerakan pelayanan di workplace ataupun tempat kerja yang diketuai oleh dewasa muda, orang-orang profesional yang dipanggil oleh Tuhan menjadi pemimpin masa hadapan. SIBKL BM juga mengutamakan community keluarga. Oleh itu, kita membangun bersama Kingdom Family dan Kids Zone, yaitu wadah rohani untuk kanak-kanak dan pra-remaja. SIBKL BM membangun bersama Mesbah Doa, yaitu Mesbah Doa Gereja setiap hari Selasa 8.30 malam dan Mesbah Doa Generasi setiap Sabtu 7 pagi. Gereja ini sangat terbuka membangun kerajaan Allah bersama gereja-gereja setempat dan kegerakan jaringan rohani yang sedang berjalan. Oleh itu, kita membangun pemimpin muda untuk generasi baru dan pemimpin-pemimpin rohani untuk semua suku bangsa. Welcome home to SIBKL BM. Tuhan memberkati. Hai, shalom, selamat pagi semua. Hai, shalom. Kasih kuat nasi tahun baru, bah. Kamu nih, shalom, hai. Oke kan? Jadi kita satu orang mewakili 10 orang. Kalau 10, 1, 20, 30, 40, 50, banyak sudah kita kan? Oke, shalom lagi sekali lagi. Shalom.
Hai, oke. Shalom bagi yang ada di sini di ruangan ini dan berada secara online yang ada di rumah. Terima kasih. Selamat tahun baru saya ucapkan. Terima kasih karena yang hadir juga hari ini dan yang bersama kita online pada hari ini. Oke, untuk pengetahuan kita semua, seperti yang kita sudah sedia tahu, ibadah kita, ibadah fisikal, dia setiap minggu sudah dibuka ya. Jadi yang mana yang berada di rumah, yang berada sekarang bersama kita online, jadi sudah kita sedia tahu ya, setiap minggu kita akan adakan ibadah fisikal kita. Dan yang hadir fisikal pada hari ini, teruskan fisikal kamu datang, karena bukan datang kepada kita, datang kepada Tuhan untuk membina hubungan dengan Tuhan. Amin. Oke, jadi itu yang pertama. Dan untuk di tahun yang baru ini, kita mesti ada satu sukacita yang baru, betul? Kita mesti ada satu sukacita yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Oke, jadi dimana kita yang letih lesu, balik Christmas tuh hari main bola lah, sukan di kampung, main volleyball lah, makan, jangan cakap lah kan, kalau makan tuh memang confirm lah kan. Oke, jadi mari kita terus lagi bersemangat di tahun yang baru ini, betul? Oke, jadi di mana tahun yang baru ini kita ingin mempunyai semangat yang baru, kekuatan yang baru. Dari mana? Dari Tuhan Yesus Kristus kita, amin. So, kita percaya di mana tahun yang baru pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Di mana tahun yang baru pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siapa yang setuju sini? Amin. Ya, betul. Karena kita percaya kalau Tuhan pernah meninggalkan kita, Dia sudah pernah meninggalkan umat Israel dan umat-umat kesayangan Tuhan, di mana mereka pernah kesusahan 40 tahun berkelilingi di padang gurun, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Justru Tuhan mengajar mereka, mendidik mereka menjadi umat yang setia. Jadi mari kita di tahun yang baru ini, kita setia lagi kembali kepada Tuhan. Kita setia datang kepada Tuhan, bukan dengan hubungan dengan Tuhan, tapi kita setia dengan hubungan keluarga kita, amin. Jadi di mana hubungan yang setia kepada Tuhan melahirkan keluarga yang sehat dan hubungan yang setia kepada Tuhan juga, amin. So, hari ini di mana saya mengucapkan terima kasih kepada setiap kita yang hadir, yang secara fisikal di sini, karena sudah datang untuk bersama kita untuk datang ke gereja ini melayani Tuhan. Jadi mari saya bawa kita di dalam doa, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita nyatakan sesuatu isi hati kita kepada Tuhan. Boleh kan? Oke, mari kita berdiri dan saya pimpin kita di dalam doa kita pada pagi hari ini. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Bapak, karena kasih Engkau tidak pernah berkesudahan kepada kami ya Tuhan. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Bapak. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Di saat kami jatuh, di saat kami lemah ya Tuhan. Di saat kami mulai sudah tidak kuat Tuhan. Di saat kami sudah ditinggalkan Tuhan. Di saat manusia tidak percaya kami ya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan tidak pernah membelakangi kami ya Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk membantu kami Tuhan, untuk menguatkan kami kembali ya Bapa. Tuhan, saya bawa Tuhan pada hari ini, saya berdoa bagi setiap kami ya Tuhan yang hadir pada ibadah pada hari ini, baik secara fisikal maupun online ya Bapa, yang berada di rumah ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana pada saat ini ya Tuhan, Engkau akan memberkati kami setiap kami ya Bapa. Sebentar kami ingin memuji menyembah Tuhan. Sebentar kami ingin menaikkan, meninggikan nama Tuhan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati kami ya Bapa. Di mana kami yang sakit akan disembuhkan ya Tuhan. Seperti firman Engkau telah berkata Tuhan, yang buta akan melihat, yang tuli akan mendengar, yang lumpuh akan berjalan ya Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Dan kami percaya itu ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Yesus Kristus kami tidak pernah jauh daripada kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa ya Bapa, setiap kami ya Tuhan, baik yang dalam perjalanan datang ke gereja ini ya Bapa, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan mereka daripada roh-roh kecelakaan, roh-roh maut ya Tuhan Yesus. Biar mereka selamat sampai untuk beribadah ya Tuhan. Biar mereka selamat sampai untuk datang kepada Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, seperti firman Engkau telah berkata, biarlah setiap kami yang berdoa ini Tuhan, 2-3 orang yang berdoa, hadirat Tuhan hadir. Tetapi kami percaya Tuhan, kami sudah melebihi daripada 2-3 orang yang ada di gereja ini ya Bapak. Di
Dan kami percaya, kami sangat percaya hadirat Tuhan itu hadir ya Tuhan. Haleluya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami naikkan kembali syukur kami ini kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mari yang setuju sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. So guys, mari kita tengok kiri dan kanan kita. Coba kita tengok kiri dan kanan kita. Ada muka lama kah, muka baru kah? Kan? Say hello sama dia. Hai, bilang Happy New Year. Jangan apa orang bilang, jangan sombong-sombong Pak, begitu kan. Happy New Year mestilah mood New Year sedikit kan. Hai Kenny. Hai, Kenny ada di situ. Patrick pun ada. Hai Pat. So, di hari yang baru kita kena ada sukacita yang baru. Amin. Karena kita apa? Hari ini kita bertemu dengan saudara kita yang ada di gereja ini kan. Lama tidak bertemu, lama kita bercuti, jadi hari ini kita bertemu. Betul? Oke, jadi tanpa kita membuang masa, orang bilang, mari kita memuji Tuhan kita pada hari ini. Bertemu dengan saudara. Haleluya. Mari kita bentuk tepuk tangan ya. Sama-sama. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Sekali lagi semangat sedikit. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Katakan haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya, puji Dia. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Dia. Sekali lagi katakan, bertemu dengan saudara. Bertemu dengan saudara dalam kasih Tuhan, bernyanyi puji namanya dengan sukacita, berjabat tangan semua, saling mengasihi. Tuhan Yesus ada di sini. Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya, puji Dia. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Dia. Haleluya, puji Dia. Yang terakhir. Haleluya, puji Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau Allah yang baik bagi kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di hari yang baru ini ya Tuhan, di tahun yang baru ini, kami melawat teman-teman baru kami, teman-teman lama kami, dan kami mengucap syukur bagi itu ya Bapa Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami menaikkan penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa, biarlah Engkau mempersiapkan hati setiap kami ya Tuhan. Selidiki hati kami ya Tuhan. Kau selidiki hati kami ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami terikat dengan kisah silam kami ya Tuhan. Jangan biarkan dosa-dosa lama kami mengintai kami juga ya Tuhan di tahun yang baru ini ya Bapa. Kami ingin Tuhan di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami kembali Tuhan datang kepada Engkau ya Tuhan. Bersemangat lagi kembali ya Tuhan untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus.
satu-satunya kebenaran dalam hidup kami ya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau kebenaran. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Memberikan hidup dan nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, selama kami hidup ini Tuhan, kami hidup bagi Tuhan kami. Selama kami hidup Tuhan, kami hidup bagi Yesus kami ya Tuhan. Selama kami hidup ini ya Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami dalam kebenaran Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan di dalam hidup kami ya Bapa. Engkaulah Tuhan satu-satunya harapan di dalam gereja kami ya Tuhan, di dalam tim kami ya Bapa Tuhan. Oh yes Lord, yes Lord. Kami percaya Tuhan Engkaulah satu-satu harapan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Engkaulah satu-satunya kasih yang mula-mula kepada kami ya Tuhan Yesus. Oh yes Lord, yes Lord, yes. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidup
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. 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 oh, ku percaya Tuhan, kami aman Tuhan. Oh, syararararararara. Oh, ya rab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 a. Kami aman kasih-Mu Tuhan, aman dalam pelukan-Mu, aman dalam naungan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau satu-satunya harapan kami. Oh haleluya. Oh yes Lord. Ya Rabbah. Dimanapun engkau berada saat ini, mari menyembah nama Tuhan. Oh, dalam ruangan ini, di rumahmu, dimanapun pada saat ini. Oh yes God, kami menyembah namamu. Kau baik ya Tuhan. Iriandolo boriana lama sandala mandala base. Yes, God. Kami mengundang Roh-Mu. Oh, marilah Roh Kudus. Yes. Marilah Kau jamah kami. Kau bangkitkan, Kau sembuhkan. Rabba shedrian nalama nalabaso. Bangkitkan hati, bangkitkan roh jiwa kami menyembah namamu. Karena Engkaulah Tuhan. Oh, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Oriana naramase. Oh, mari Roh Kudus, marilah
Jamalah Oriana lama sande Oriana lama sandara base Mari Roh Kudus jamalah dan urapi setiap pribadi kami pada saat ini. Oh Allah, ada dimanapun Engkau berada pada saat ini. Roh Kudus ada di sana, kuasa Tuhan ada di sana. Mari dalam waktu ini kita bersyukur, kita menyembah nama Tuhan. Karena dialah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dia menguatkan, dia meneguhkan setiap pribadi kita. Oh kami memulai tahun ini dengan roh-Mu, dengan kekuatan yang baru, dengan roh yang dahsyat daripada Engkau. Mari Kau jamah setiap pribadi kami Bapa di sorga. Ada roh yang membangkitkan, roh yang membangun, roh yang menguatkan, roh yang meneguhkan setiap pribadi kami. Oh terima kasih Bapa di sorga, kami meninggikan nama Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Juru Selamat. Engkau yang menguatkan, Engkau yang membangunkan setiap pribadi kami. Mulai 2022 ini kami memperkatakan kehidupan dalam nama Yesus. Oh kami menolak, kami membatalkan perkataan penyesalan, perkataan kegagalan, perkataan kematian, perkataan-perkataan najis kotor, perkataan yang bukan daripada Allah. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus pada hari ini Kau mengambil ruang tempat ini. Kau menguasai setiap pribadi kami, kami bersuka cita. Oh ya sangat, karena Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kau kekal bersemayam di sorga. Dan Engkau mengulurkan tangan-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi kami. Anak-anak-Mu yang sulung, anak-anak-Mu yang Kau pilih, yang Kau urapi, yang Kau panggil pada waktu dan saat ini Bapa di sorga. Menjadi tentara dan prajurit Allah. Menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang besar di depan Tuhan. Oh kami deklarasikan hari ini, mulai saat ini setiap kami, setiap anak-anak-Mu di ruangan tempat ini dan dimanapun Engkau berada. Engkau melihat mukjizat daripada Tuhan. Engkau melihat kebangkitan daripada Tuhan. Engkau mendengar suara daripada Tuhan. Engkau mendengar kekuatan, Engkau mendengar pengharapan dari Tuhan. Oh terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu pada hari ini. Kau menguatkan, Engkau meneguhkan setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Setiap kita yang beribadah kepada Tuhan pada hari ini mengatakan, amin, 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 haleluya. Saya mau mendengar tepukan yang gemuruh daripada ruangan tempat ini pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk yang melayani pada hari ini, dan silakan duduk. Dan terima kasih bagi teman-teman yang beribadah pada hari ini, dan setiap Anda yang berada di rumahmu pada hari ini, kita mengambil komitmen keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Amin semuanya. Jadi sekali lagi selamat tahun baru kepada setiap pribadi kita yang hadir pada hari ini. Kita memulai ibadah fisikal kita yang pertama di ruangan Sentu tingkat 4 SIBKL di bangunan Yin. Amin semuanya. Jadi mulai daripada hari ini dan hari-hari berikutnya kita akan mengadakan ibadah fisikal setiap hari. Amin. Katakan sama-sama setiap hari. Haleluya. Jadi kita percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Dan kita percaya di tengah pandemik yang sedang berjalan pada hari ini, saudara yang sedang ada di sekitar kita, kita yakini, kita beriman Tuhan menuntun kita. Amin semuanya. Jadi pada hari ini kita mau deklarasikan sama-sama 2-3 memperkatakan kehidupan. 2-3. Memperkatakan kehidupan. Saya tidak dengar daripada Anda di Saalam, di Petaling Jaya, di Selangor ini, di Kuala Lumpur. Mari katakan sama-sama 2-3.
memperkatakan kehidupan. Tidak dengar lagi dari Sarawak, mari katakan sama-sama 2, 3. Memperkatakan kehidupan. Dari Sabah, memperkatakan kehidupan. Dari seluruh tanah ini, mari kita sama-sama katakan 2, 3. Memperkatakan kehidupan. We speak life, we speak grace, we speak hope. Amin semuanya. Jadi pada hari ini sesuai dengan deklarasi firman Tuhan Yesaya 22 yang kita baca pada hari ini saudara. Tuhan memberikan kunci ke dalam setiap pribadi Anda dan setiap pribadi kita pada hari ini untuk memperkatakan kehidupan. Amin semuanya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengambil kunci yang baru, kita membuka pintu yang baru di tanah yang baru pada hari ini. Amin semuanya. Haleluya, saya sangat bersemangat untuk kita pada hari ini saudara. Karena saya percaya 2022 ini bukannya tahun untuk kita putus asa, bukannya tahun untuk kita mengalami kegagalan saudara. Tapi saya percaya Tuhan membawa setiap pribadi kita untuk mengalami kemurahan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan dan lawatan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mulai daripada ibadah fisikal pada minggu ini kita mau memperkatakan kehidupan atas apa yang Anda dan saya lalui sepanjang tahun-tahun yang lalu saudara. Amin semuanya. Kesakitan, kekurangan, kegagalan, allowance yang tidak dibayar, gaji yang tidak dibayar, banyak hal-hal yang menghantui kita pada tahun yang lalu saudara. Kematian dan kesedihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mulai daripada tahun ini kita berkata memperkatakan kehidupan. Amin semuanya. Jadi roh Allah yang mengambil hidup kita, roh Allah yang mengambil masa depan, roh Allah yang membawa hidup kita untuk kita terajui destiny yang luar biasa bagi 2022 ini. Amin semuanya. Nah izinkan saya membawa kita dalam firman khusus untuk kita membuka message pada tahun ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yaitu daripada Yehezkiel 37, katakan sama-sama 2, 3, Yehezkiel 37. Amin semuanya. Jadi silakan duduk bagi teman-teman yang juga baru hadir pada hari ini. Selamat tahun baru semua. Amin semuanya. Haleluya. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Kuasa Tuhan meliputi aku, lalu Tuhan membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang. Kemudian aku dibawanya berjalan keliling untuk mengamati tulang-tulang itu. Ternyata jumlahnya amat banyak di permukaan lembah itu dan semuanya tampak sangat kering. Firman-Nya kepadaku, wahai anak manusia, bolehkah tulang-tulang ini hidup kembali? Jawabku, ya Tuhan Allah, hanya Engkaulah yang mengetahui hal itu. Firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini dan katakan, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Sesungguhnya aku akan memberikan nafas kepadamu sehingga kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat kepadamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas sehingga kamu hidup kembali. Maka kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bernubuatlah aku seperti yang diperintahkan kepadaku. Pada waktu aku bernubuat, terdengarlah suatu bunyi. Ya, bunyi derak-derak. Tulang-tulang itu berlekatan satu sama lain. Ketika aku amati, tampaklah urat dan daging tumbuh pada mereka. Kemudian kulit menutupinya semuanya, tetapi mereka belum bernyawa. Lalu dia berfirman kepadaku, bernubuatlah pada roh kehidupan. Bernubuatlah wahai anak manusia, katakanlah kepada roh itu, beginilah firman Tuhan Allah. Datanglah dari keempat-empat mata angin wahai roh, bertiuplah kepada golongan orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, maka roh itu ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali dan berdiri di atas kedua-dua belah kaki mereka. Suatu pasukan yang amat besar.
Haleluya. Konteks pada hari ini saudara, orang Israel berada di dalam pembuangan di Babylon selama 70 tahun saudara. Jadi pada waktu ini Yehezkiel seorang pemuda. Dia seorang pemuda yang adult seperti Anda saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk mencari wajah Tuhan. Untuk berdoa. Di Babylon keadaannya sangat tersepit. Keadaan krisis yang luar biasa terjadi. Orang-orang Israel berada di dalam perhambaan. Mereka menjadi hamba abdi di tempat asing saudara. Bukan itu saja, bukan saja mereka kehilangan tanah pusaka, warisan mereka di tanah Israel. Bukan itu saja, tapi mereka kehilangan kehadiran Tuhan. Mereka kehilangan kuasa Tuhan. Mereka kehilangan tabut perjanjian. Mereka kehilangan semua Taurat-Taurat yang diberikan oleh Allah. Mereka kehilangan peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah. Mereka kehilangan pemimpin. Mereka kehilangan orang-orang yang melayani. Imam dan orang-orang Lewi tidak lagi membawa persembahan dan ibadah kepada Tuhan. Mereka tercerai-berai daripada kehidupan mereka, daripada kerohanian mereka, ekonomi mereka, masa depan mereka, destiny kehidupan mereka. Dan pendek kata, mereka tinggal di dalam kematian dan digambarkan oleh Tuhan seumpamanya tulang-tulang yang kering ini saudara. Jadi Tuhan membawa di dalam roh Yehezkiel seorang pemuda melihat hal ini di tengah satu lembah yang luar biasa seperti gambaran ini saudara. Mereka di dalam pembuangan di mana mereka tidak mendapat apa-apa. Semua yang dijanjikan oleh hamba Tuhan, oleh Tuhan melalui hambanya Musa, kemudian kepada Yosua, mereka di tanah perjanjian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Semua itu sudah hilang, diambil. Semuanya punah, semuanya mati seperti tulang kering ini saudara. Jadi kita melihat gambaran 2021 saudara. Kita melihat mungkin kehidupan kita seperti tulang yang kering di lembah yang kering dan sangat luas seumpama ini. Satu suasana di mana tidak ada kehidupan. Satu suasana mengerikan saudara. Kalau Anda berada di kubur, mungkin bulu roma kita meremang juga saudara. Ini kan tulang saudara. Dan dilihat oleh Yehezkiel pada ketika itu saudara, semuanya berasingan. Tulang tengkoraknya, tulang pahanya, tulang kaki, segala tulang yang ada itu berasingan, bertempiaran di sana sini saudara. Kita tidak tahu siapa empunya tulang itu, tapi ternyata dalam gambaran ini, dengar baik-baik anak-anak Tuhan pada hari ini. Bukannya satu pribadi, tetapi satu suku bangsa, satu keturunan, satu generasi, satu destiny Tuhan. Satu kumpulan orang mati, saudara, pada hari ini. Inilah gambaran krisis yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Tetapi pada tahun 2022 ini, saudara, apapun yang kita lihat, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam waktu-waktu yang lalu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menukar gantikan semua perkataan-perkataan, peribahasa ataupun pengalaman, ataupun apa yang kita lalui yang menggambarkan tentang kematian, kegagalan, kekecewaan dan seumpamanya saudara pada tahun ini, pada hari ini. Kita gantikannya dengan perkataan kehidupan. Yang mengerti, yang percaya, katakan amin saudara. Apabila Tuhan berbicara kepada hambanya Musa melalui Ulangan 32 kita baca di sini saudara. Karena perkataan ini bukanlah perkataan yang sia-sia bagimu. Apabila Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel, itu bukannya perkataan yang sia-sia. Apabila Tuhan menghidupkan engkau menjadi manusia, menjadi pribadi saudara. Hidupmu bukannya sia-sia. Amin saudara. Kita datang dari Sabah, dari Sarawak, daripada Indonesia, daripada manapun pada hari ini. Jangan kita seperti buangan di Babylon saudara. Jangan hidup kita merempat. Jangan hidup kita datang ke tempat ini hancur dan tidak ada pengharapan. Yang mengerti akan hari ini berkata amin saudara.
Kita keluar daripada pusaka, dari tanah warisan yang kita akan ajari, yang kita akan pelajari di waktu-waktu yang akan datang ini saudara. Sepatutnya hidup kita diberkati. Kita melayani Tuhan sungguh-sungguh, kita membangun rumah Tuhan. Tapi apapun apa yang terjadi saudara, seperti semuanya sia-sia. Tetapi Tuhan mengingatkan orang Israel. Ulangan 32. Melainkan kehidupan, bukannya sia-sia. Amin semuanya. Dengan perkataan ini umurmu akan lanjut di bumi yang akan kamu miliki setelah menyeberangi sungai Yordan. Yang kita akan pelajari dalam peristiwa Yosua sepanjang 2022 ini saudara. Inilah janji Tuhan bagi setiap pribadi kita. Jika engkau kehilangan visi, jika engkau kehilangan matlamat, tujuan, destiny hidup selama ini saudara, izinkan saya mau mengingatkan engkau melalui firman Tuhan pada hari ini. Engkau hadir ke Kuala Lumpur, engkau hadir ke Semenanjung ini supaya memiliki kehidupan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Mari sama-sama katakan sekali lagi 2, 3, kehidupan. Sekali lagi saya tidak dengar 2, 3. Kehidupan. Amin semuanya. Supaya umurmu panjang. Umurmu melambangkan apa saudara? Umur melambangkan marwah. Umur melambangkan darjat. Umur melambangkan nilai. Umur melambangkan pengorbanan. Umur melambangkan kasih karunia Tuhan. Selama ini mungkin itu hilang dari hidup kita. Tapi pada hari ini saudara, Tuhan mau mengingatkan kita. Apapun krisis yang kita lalui pada waktu-waktu ini. Dengar baik-baik saudara. Krisis ekonomi itu biasa. Krisis tidak ada kerja itu biasa. Krisis tidak makan itu biasa. Krisis yang ada penyakit itu biasa. Sebelum ujung tahun saya sempat bercuti di hospital 3 malam, 3 hari dengan anak saya saudara. Karena dia perlu ditahan. Mungkin ada problem. Ini ada suara mikrofon ini. Oke. Karena dia ditahan di hospital. Di sana sempat saya, wah kenapa Tuhan? Tapi puji Tuhan, Tuhan campur tangan semuanya. Bukan krisis semuanya ini saudara. Tapi krisis yang menghantui, yang menghambat kita, yang menyebabkan kehidupan kita mengalami kematian. Kalau kita mengharungi 2022 ini saudara, ada 3 sesuai dengan Yehezkiel 37. Yang pertama, tanpa kehidupan rohani. Kita mungkin orang percaya, kita mungkin orang Kristen, tapi kita sudah menjauhi community. Kita menjauhi gereja, kita tidak membaca firman Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Benar bekerja itu baik, benar mencari keuangan itu baik saudara. Tapi apa yang terjadi, semua perkara ini melebihi kehidupan kita menyembah Tuhan. Tanpa kehidupan rohani, engkau akan mengalami kematian saudara. Yang kedua, hidup tanpa nilai. Saya selalu beritahu kepada ibu bapak, saya benar, pandemik ini masih ada, pandemik ini membimbangkan kita. Tapi bawalah anak-anakmu ke rumah Tuhan. Daripada kecil yang ada, berdoalah Tuhan melindungi mereka. Jika tidak saudara, mereka akan kehilangan nilai. Mereka tidak mengerti gereja itu bagaimana. Mereka tidak mengerti pelayanan itu bagaimana. Yang mereka melihat, menonton ibadah online sama dengan menonton TV kartun Kincan, saudara. Semuanya tidak ada nilai. Sama dengan Spider-Man, sama dengan Superman. Jadi ibadah itu sudah tidak ada nilai. Apalagi kalau kita tidak pernah berkumpul dengan orang lain, kita tidak pernah beribadah dalam beberapa waktu ini saudara, nilai kita mempercayai Tuhan itu sudah menurun saudara. Iman kita sudah sepertinya terumbang-ambing dan tidak ada lagi gunanya. Tapi pada hari ini saudara, Tuhan mau mengubah semuanya. Dan yang ketiga, tanpa pengharapan. Mereka sudah berkata semuanya tidak ada lagi harapan. Semuanya sudah mati. Orang-orang Israel kita membaca bagaimana keluh kesah mereka di dalam Yesaya. Mereka menangis termasuklah Yehezkiel. Yehezkiel menangis di tepi satu sungai di Babylon saudara. Di sana Tuhan menampakkan kepada dia reality sebenarnya.
Tetapi apa yang Tuhan beritahu kepada dia, saudara? Tuhan ingatkan dia tentang Yesaya 43. Jangan ingatkan hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang silam. Kegagalan orang Israel. Kegagalan raja-rajanya. Kegagalan pemimpinnya. Kegagalan suku bangsa itu sendiri. Pada hari ini hari yang sama kepada Anda dengan saya. Jangan lagi ingat hal-hal yang dahulu. Katakan 2, 3. Jangan ingatkan hal-hal yang dahulu. Amin semuanya saudara. Hal di mana kehidupanmu jatuh. Kehidupanmu jauh daripada Tuhan. Jangan perhatikan hal-hal yang silam. Di saat engkau berada di dalam lumpur. Dosa dan sebagainya. Tapi pada hari ini. Sama-sama baca dengan saya 2, 3. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang hari itu sedang muncul, tidakkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di tanah tandus dan sungai-sungai di gurun. Amin semuanya, haleluya. Tuhan memberikan hari yang baru kepadamu pada hari ini. Amin semuanya. Pujian yang kita naikkan pada hari ini. Ada satu alat musik, ada tim yang melayani yang ada. Tuhan tidak melihat ini. Tuhan melihat pada hari ini. Di tempat ini ada iman yang baru. Ada roh yang baru. Ada visi yang baru. Ada hidup yang baru. Amin semuanya. Amin saudara. Mari dimanapun engkau berada pada hari ini. Mari bagi tepukan yang luar biasa bagi Tuhan saudara. Karena dia mau engkau hidup dengan baru saudara. Bukannya dengan alat-alat yang mati ini. Tetapi roh kita terlebih dahulu hidup di depan Tuhan. Lihat, aku sedang melakukan hal-hal yang baru. Aku sedang mengubah pekerjaanmu, mengubah keluargamu, mengubah anakmu. Aku sedang memberkati engkau. Aku sedang memberikan kunci untuk engkau bangun kembali. Amin saudara. Itu yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel. Lalu Yehezkiel dibangunkan saudara. Ada 2 perkataan ajaib yang saya katakan pada hari ini. Hanya ada 2 baris perkataan yang perlu dilakukan oleh Yehezkiel. Supaya orang Israel hidup kembali. Dia tidak perlu bekerja keras. Dia tidak perlu membuat ABCDE. Tuhan berkata kepada Yehezkiel. Hanya engkau perkatakan 2 perkataan ini. Karena 2 perkataan ini sudah mati. 2 perkataan ini sudah tidak ada dalam perkataan mulut orang-orang Israel. Mereka sudah mati rohani. Mereka sudah tidak ada harapan. Mereka sudah jatuh. Mereka sudah tidak mengerti firman Tuhan lagi. Tapi engkau gunakan hanya 2 ayat ini. Kata Tuhan kepada Yehezkiel, bagaimana Tuhan? Kata Yehezkiel, buka mulutmu, perkatakan kehidupan. 2, 3 sama-sama katakan, sama-sama ikut saya. Bukakan mulutmu, perkatakan kehidupan. Bernubuatlah kata Tuhan. Mari sama-sama katakan pada hari ini. Bernubuatlah. Bernubuatlah dalam kehidupanmu. Bernubuatlah untuk pribadimu. Bernubuatlah untuk pekerjaanmu. Untuk keluarga. Untuk anak-anakmu. Untuk visi masa depan. Amin semuanya. Bernubuatlah untuk tanahmu. Sempat kita bercuti pada tahun ini saudara. Saya pergi ke tanah bahagian istri saya di Sabah. Saya memperkatakan bahwa tanah itu subur. Memperkatakan kehidupan kembali, revival terjadi di tanah Borneo. Amin semuanya. Lalu Tuhan memperlihatkan kepada saya dalam waktu yang pendek 3 pelangi saudara. Pada masa yang berbeda. Pada hari ini. Apa 2 perkataan ini saudara? Yang pertama, memperkatakan kehidupan kepada tulang-tulang kering. Yang kedua, memperkatakan kehidupan oleh roh kehidupan. Amin saudara. Yang satu, dia menggunakan otoritinya. Yang kedua, Yehezkiel bekerja sama dengan roh Tuhan. Boleh kuatkan mikrofon kalau tidak ada problem. Nah jadi pada hari ini mari kita lihat secara ringkas pada hari ini. Yang pertama, memperkatakan kehidupan kepada tulang-tulang kering.
Jadi apa tulang kering kehidupan kita pada hari ini saudara? Jadi saya tidak mau beritahu apa tulang-tulang kering kita pada hari ini. Kita lihat di tangan kita pada hari ini. Apa bahagian yang sudah gagal pada tahun lalu. Hubungan kita, pekerjaan kita, keuangan kita, iman kita, visi pelayanan kita, talenta kita saudara. Lalu kita mempersia-siakan semuanya ini. Dan itu adalah tulang-tulang kering. Kita usahakan perniagaan kita gagal. Kita banyak usahakan online, onsite dan sebagainya saudara. Seperti tidak menjadi. Tapi pada hari ini Tuhan mau Anda dengan saya memperkatakan kehidupan untuk setiap situasi kehidupanmu pada hari ini. Amin semuanya. Dari segi perubatan saudara. Saya suka belajar tulang. Oke, jadi saya belajar sains dalam perubatan saudara. Dan salah satu tajuk yang saya suka adalah tulang. Nah sekurang-kurangnya ada 6 hal tentang tulang saudara. Kita memperkatakan kehidupan atas tulang ini saudara. Tulang ini bukannya salah, tulang ini bukannya jahat. Tapi tulang ini sudah kering, tulang ini tidak berkuasa, tulang ini tidak berfungsi. Hidup kita tidak berfungsi, hidup kita tidak melakukan perkara-perkara yang benar di depan Tuhan. Tulang ini sudah karat, tulang ini sudah tidak bertenaga. Tulang ini tidak menghasilkan produksi, tulang ini tidak menghasilkan ekonomi. Pada hari ini saudara, mari perkatakan kehidupan atas tulang-tulang ini. Yang mengerti katakan amin saudara. Yang pertama, tulang itu kita memperkatakan hidup sebagai penunjang. Amin semuanya. Jika ekonomi itu penunjang hidupmu pada tahun ini, perkatakan kehidupan kepadanya. Amin semuanya. Pergi ke ofismu, perkatakan kehidupan. Pergi ke sekolahmu, perkatakan kehidupan. Yang seterusnya, perkatakan perkataan perlindungan. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. 2021 bocor saudara. Bocor karena kita melakukan hal yang salah, hal yang najis di depan Tuhan. Kita berteriak di depan Tuhan, kita berusaha. Tetapi semuanya seperti sudah bocor. Pada hari ini saudara, deklarasikan perlindungan daripada Tuhan. Firewall, tembok yang berapi daripada Allah. Menyertai setiap kehidupan kita. Keluar masuk engkau daripada rumah, si jahat tidak boleh menyentuh engkau. Dunia tidak boleh menyentuh engkau. Kedagingan tidak boleh menyentuh hidupmu saudara. Karena ada perlindungan daripada Tuhan sesuai dengan Mazmur 91. Amin semuanya. Karena engkau deklarasikan yang ketiga supaya ada kegerakan. Engkau mungkin seorang orang muda yang kuat. Tetapi bila engkau melakukan pekerjaan itu tidak berfungsi. Amin semuanya saudara. Engkau melakukan usaha banyak saudara. Tapi sebenarnya semuanya tidak berhasil dengan baik. Mengapa? Banyak hal-hal. Banyak lubang-lubang. Banyak jerat-jerat si jahat. Banyak duri-duri si jahat. Yang menghalangi langkah engkau. Sehingga pergerakan itu tidak berhasil. Yang seterusnya, kita deklarasikan supaya engkau menjadi pusat pembekalan. Apa maksudnya saudara? Tulang kita menghasilkan mineral. Tulang kita menghasilkan sum-sum tulang. Tulang kita menghasilkan sel-sel darah saudara. Jangan heran mengapa COVID-19 wujud untuk mengalahkan semua sel-sel dalam kehidupan kita saudara. Tapi pada tahun ini, biar engkau bangkit kembali. Supaya Tuhan menggunakan hidupmu menjadi sumber. Amin semuanya. Engkau dipanggil oleh Tuhan memberikan penghasilan. Engkau berusaha, engkau berkata-kata menggunakan fikiranmu, kekuatanmu, tangan kakimu pada hari ini. Semua yang engkau lakukan berhasil. Amin saudara. Menghasilkan produksi. Dan engkau memiliki kekuatan daripada Tuhan. Lalu Yehezkiel bernubuat tentang 7 perkara ini. Hai tulang-tulang bangkitlah. Hai tulang-tulang jadi penunjang, jadi perlindungan, jadi kegerakan, jadi pembekalan, jadi produksi, jadi kekuatan. Apa yang terjadi? Tulang-tulang itu hidup saudara. Pada hari ini. Semua otoriti dan kuasa itu
sudah ada di tangan dan mulut kita hari ini. Amin semuanya saudara. Sebelum akhir siri ini, pastikan Anda sediakan perjamuan kudus. Kita akan deklarasikan kehidupan pada hari ini. Dan engkau perkatakan kepada tulang-tulang kering kehidupanmu, supaya terjadi kehidupan pada tahun ini. Amin semuanya. Lalu bernubuatlah aku seperti yang diperintahkan kepadaku. Pada waktu aku bernubuat terdengarlah suatu bunyi. Ketika aku amati tampaklah urat dan daging tumbuh pada mereka. Kemudian kulit menutupi semuanya. Tetapi belum bernyawa. Ini membuka pikiran saya saudara. Dia sudah bernubuat. Dia sudah memperkatakan kebenaran. Tapi belum cukup lagi saudara. Nah mari anak-anak Tuhan untuk 2022. Belum cukup untuk kita membaca firman. Belum cukup untuk kita datang beribadah di tempat ini. Belum cukup untuk engkau duduk di online di sana mendengar firman pada hari ini. Belum cukup untuk engkau melayani orang-orang di rumahmu semata-mata. Kalau tidak ada hari yang kedua. Hari yang kedua dilakukan oleh Tuhan kepada Yehezkiel. Untuk memperkatakan kehidupan oleh roh kehidupan. Yaitu apa saudara? Roh Kudus itu sendiri. Yang mengerti, yang percaya katakan amin saudara. Dengar baik-baik pada hari ini. Gereja bukannya program online. Gereja bukannya atur cara mingguan. Gereja bukannya bangunan fisikal. Gereja bukannya semata-mata perkumpulan orang-orang percaya. Gereja bukannya aturan yang kita buat sepanjang tahun ini. Ada program rohaninya maka dipanggil gereja. Tanpa roh kehidupan. Gereja itu mati. Inilah message Tuhan. Walaupun sudah hidup mereka sebagai manusia, tetapi nyawanya, rohnya tidak ada, tenaganya belum ada lagi. Itu sebabnya pada tahun ini, 2022 kita serius saudara. Untuk kita bekerja sama dengan roh kehidupan. Dan Yehezkiel bernubuat tentang 4 penjuru angin. Apa maksud 4 penjuru angin? Yaitu angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan. Yang pertama, angin timur yang melambangkan menghalau belalang pelahap, membelah lautan merah. Apabila Musa berhadapan dengan orang-orang Mesir pada masa itu, itulah mau disampaikan. Lalu Tuhan berkata, aku menghantar angin timur. Lalu di sana hadir belalang pelahap melawan musuh orang Israel. Mereka berdepan di Laut Merah. Lalu Tuhan menghantar angin timur membelah Laut Merah. Itu kuasa roh Allah saudara. Hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Pada hari ini saudara. Kau tidak boleh mengharungi tahun ini tanpa roh kudus daripada Allah. Biarlah rumah Tuhan ini tempat roh kudus mengalir. Amin semuanya saudara. Yang kedua angin barat. Membawa semua belalang pelahap keluar daripada Mesir. Apa maksudnya saudara? Ada serangan-serangan daripada musuh. Anda dengan saya tidak mampu saudara. Tapi yang Anda dengan saya mampu seperti Yehezkiel. Kita berdoa di depan Tuhan. Maka roh segala roh. Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Akan mengambil semua serangan musuh itu. Dan menghalaunya ke lautan saudara. Melindungi Anda dengan saya. Jadi pada tahun ini. Bagi bapak-bapak. Ibu-ibu yang ada di luar di sana. Dan semua jemaat Tuhan. Ruangan gereja ini boleh muat 400 orang. SOP sekitar 150 orang. Saya mendorong dan saya mencabar Anda pada hari ini. Mari kita penuhi ruangan ini sepenuhnya tahun ini saudara. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Amin semuanya. Amin saudara. Karena Tuhan sedang menggunakan satu angkatan. Untuk mengalahkan perbuatan-perbuatan daripada si jahat. Yang seterusnya angin timur saudara. Tempat-tempat pengirikan, angin timur. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan belalang
pengerip tentraku yang besar yang kukirimkan di antara kamu. Saya mau ulang angin timur, saudara. Banyak belalang-belalang yang memakan kehidupanmu pada tahun ini, tahun yang lalu. Tapi pada tahun ini, saudara, angin timur itu roh kehidupan akan menghalang, menghancurkan semua belalang-belalang pelahap. Amin semuanya. Apa yang hilang, apa yang diambil, itu akan ditebus oleh Tuhan. Karena tahun ini bagimu adalah tahun jubili bagimu, saudara. Yang mengerti, yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Dan Tuhan sedang melakukannya. Apakah engkau tidak melihatnya? Yang ketiga, angin utara. Hujan berkat dari utara menghala ke selatan. Pengkhotbah 1:6. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar. Dan dalam putarannya angin itu kembali. Hujan melambangkan berkat. Hujan melambangkan kemurahan. Hujan melambangkan bukannya banjir, saudara. Hujan melambangkan bahwa kemurahan Tuhan, perkenanan daripada Allah akan berputar-putar dalam kehidupanmu, saudara. Amin semuanya. Bukannya susah. Macam kereta api yang sakit, saudara, yang rosak. Sudah pergi ikut kereta api lama? Kereta api Tanah Melayu, saudara. Saya pernah ikut. Susah saja, saudara. Jadi 1 tahun dia susah. Tapi semua kita menggunakan kereta api ekspres. Amin semuanya, saudara. Guna MRT, RRT semuanya. Apa yang Tuhan bicarakan pada hari ini? Ada divine encounter. Amin semuanya. Haleluya, amin semuanya, saudara. Ada divine connection daripada utara ke selatan. Maksudnya apa, saudara? Daripada hidup kita ke surga. Surga terbuka memberkati kehidupan kita. Itu berputar-putar. Amin semuanya. Tidak ada lagi kegagalan. Tidak ada lagi hal-hal yang mengganggu kita selama ini, saudara. Karena itu adalah divine encounter daripada Tuhan. Yehezkiel mengerti. 70 tahun ini akan habis. Dan orang Israel akan dibebaskan. Amin, saudara. Itu sebenarnya pada tahun 2022. Tema besar kita adalah moving forward, take the future. Melangkah maju, menaluki masa depan. Tetapi secara gereja kecil lokal, tema kita adalah spiritual transformation. Katakan sama-sama 2, 3. Spiritual transformation. Transformasi rohani. Mengapa, saudara? Bagaimana kita mau melakukannya? Berikan saya sedikit masa lagi, saudara. Jadi kita berada di dalam doa dan puasa. Saya mendorong setiap pribadi kita mengambil serius pada hari ini. Semenjak 1 hari bulan sehingga 21 hari bulan, seluruh gereja kita SIB KL kita berdoa dan berpuasa. Kau boleh tidak makan tengah hari ataupun makan malam, saudara. Mari saya mengajak kita berdoa dan berpuasa. Amin semuanya. Amin, saudara. Saudara, kau tidak makan lunch, kau tidak mati, saudara. Malah makin selim. Amin, saudara. Mari kita mengambil waktu ini berdoa dan berpuasa. Jadi pada setiap malam mulai hari Selasa minggu ini kita akan adakan mesbah doa transformasi. Setiap hari pada sebelah malam gereja kita seluruhnya SIB KL akan berdoa, saudara. Nah, bagi kita bahasa Malaysia, setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 8.30 malam kita sama-sama berdoa secara online. Amin semuanya, saudara. Apa agendanya? Agendanya adalah Roh Allah yang sedang bekerja di dalam hidupmu, bukan hidup saya. Hidupmu, saudara. Roh Allah yang sedang beroperasi di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Seperti Yehezkiel. Amin semuanya. Pada hari Sabtu, pada minggu hari hadapan ini, saudara, pukul 6 petang, saya mendorong mengajak semua tim profetik. Malah semua jemaat Tuhan, mari kita hadir ke ruangan ini. Ada divine encounter seperti Yehezkiel. Amin, saudara. Kita tidak boleh datang berlatih 15 menit, memuji Tuhan 15 menit, maka saya sudah melayani. Saudara,
kita sudah jauh daripada hadirat Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan itu sudah jauh daripada kehidupan kita. Mari kita datang kembali. Sama-sama menyembah Tuhan sebagai satu. Katakan satu, saudara. Amin semuanya. Jadi saya mendorong engkau pada hari ini. Mari kita hadir semuanya, saudara. Datang ke ruangan tempat ini. Rumah ini dipanggil rumah doa bagi segala bangsa. Pada tahun lalu dan tahun ini saya lepaskan firman Tuhan ini. Tanah kita Borneo, bukannya tanah itu semata-mata. Tapi tanah Borneo itu adalah rumahnya revival bagi Tuhan. Yang mengerti, yang percaya katakan amin, saudara. Maka Anda dengan saya pada hari ini berada di tempat ini sebagai anak sulung yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Kita memelihara rumah revival bagi Tuhan. Kalau tidak ada transformasi, maka yang memerintah hidup kita adalah si jahat dan dunia kegelapan. Maka kita perlu masuk ke dalam roh transformasi daripada Tuhan. Amin, saudara. Jadi bagaimana kita melakukannya tahun ini, mulai Februari ini kita akan belajar daripada buku Yosua, saudara. Kemudian kita masuk Keluaran. Kemudian di dalam pemuridan kita akan belajar Kolose, yaitu tentang pribadi Yesus, dan belajar tentang wahyu. Pada tahun ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengajak kita secara serius. Karena dunia ini semakin dekat dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka salah satu panggilan gereja, maka salah satu panggilan dalam generasi ini, saudara, mempersiapkan Anda dengan saya menjadi mempelai yang kudus, yang benar, yang layak di depan Tuhan. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin semuanya. Maka pada minggu depan, saya mendorong dan mengajak semua Anda di luar di sana, di rumahmu pada hari ini. Jika engkau bekerja, engkau minta cuti. Amin, saudara. Pasti nanti siapa bayar saya? Saya berdoa, Tuhan akan melipat gandakannya bagimu. Bagi tahun 2022 ini, saudara. Maka minggu depan kita akan mengadakan ibadah pengurapan khusus di tempat ini. Amin semuanya. Selama 2 minggu berturut-turut, 16 dan 23 hari bulan Januari, ibadah fisikal pukul 10 pagi hingga pukul 10.20 pagi. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dalam 30 menit. Dan dalam 30 hingga 40 menit, saya akan mendoakan Anda satu persatu. Dan bernubuat bagi Anda, mengimpatasi bagi Anda, saudara. Untuk Anda mendapat sesuatu yang baru, yang luar biasa, ditransformasikan oleh Tuhan untuk 2022 ini. Amin, saudara. Mari keluarga-keluarga, pelajar-pelajar dewasa muda, workplace, pekerjaan dan perniagaan, rumah-rumah sebagai tempat mezbah doa. Dan kita akan adakan secara khusus pengurapan khusus untuk anak-anak sulung bagi negara ini. Pada hari Jumat yang lalu, saudara, dalam MUFW, hari yang disampaikan adalah tentang Anda dengan saya dituntut oleh Tuhan. Anak sulung yang ada di tempat ini harus bangkit, tidak ada lagi pilihan. Jika engkau tidak bangkit, maka pilihannya adalah mati, saudara. Amin semuanya. Bukan saya katakan, saudara, tapi firman Tuhan katakan. Maka itulah pada hari ini panggilan Anda dengan saya bukannya sia-sia. Kuncinya sudah diberikan kepada Anda dengan saya. Maka kita mulai membuka yang baru, pintu yang baru, tanah yang baru bagi Tuhan. Amin semuanya. Amin, saudara. Setelah saya mengakhiri pada hari ini, mungkin boleh main keyboard. Yosua 23. Dan saya mau melepaskan firman ini bagimu pada tahun ini. Apabila mereka sudah datang ke tanah perjanjian, Yosua sudah berumur sekitar 120 tahun. Lalu dia mendeklarasikan firman ini kepada orang Israel. Dengan segenap hati dan jiwamu, kamu tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang gagal. Jadi 2022, apapun yang kau impikan, apapun yang kau lakukan, apapun yang kau usahakan dengan baik-baik, tidak ada satupun yang gagal. Amin semuanya. Daripada segala hal baik yang telah dijanjikan
firman Tuhan Allahmu mengenai kamu. Amin semuanya. Maka pada hari ini saya mau mendeklarasikan, saya batalkan perkataan kematian dalam nama Yesus. Saya batalkan kegagalan dalam nama Yesus. Saya batalkan semua kebimbangan dalam nama Yesus. Kekecewaan dalam nama Yesus. Kemandulan dalam nama Yesus. Pada hari ini saya istiharkan kehidupan, kejayaan hadir dalam hidupmu sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Semuanya telah dipenuhi bagimu pada hari ini. Amin semuanya. Maka engkau melalui tahun 2022 ini dengan destiny daripada Tuhan. Sekali lagi mari kita ulang sama-sama. 2, 3. Tidak ada satupun yang gagal. Semuanya berhasil. Mari kita ulang sama-sama. 2, 3. Tidak ada satupun yang gagal. Ulang lagi ketiga kali. Tidak ada satupun yang gagal. Semuanya berhasil di depan Tuhan. Maka saya menutup pada hari ini. Engkau berkata, saya belum buat apa-apa lagi. Pastor, saya tidak melayani Tuhan. Saya orang-orang biasa, saya tidak ada karunia talenta. Dengar baik-baik pada hari ini. Bilakah Bapa memberkati Yesus? Bapa memberkati Yesus, dia belum melayani lagi. Baru dia dibaptis. Ukuran iman Anda dengan saya masih bayi rohani lagi. Apa kata Bapa kepada Yesus? Kemudian kedengarlah suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, dan dengannya lah aku berkenan. Yesus belum melayani lagi. Yesus belum disalibkan lagi. Tapi ada suara Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saya melepaskan firman ini bagimu pada hari ini. Tidak siapapun engkau pada hari ini, Tuhan berkata kepadamu, engkaulah anakku yang kukasihi, dengan mula, kepada mula aku berkenan. Amin semuanya. Mari kita berdoa saudara. Sesuai dengan Matius 3 ayat yang 16 dan 17 ini saudara. Dan disambung dengan Kejadian 2 ayat 7. Saya melepaskan pada hari ini. Tuhan menghembuskan nafas hidup yang baru di dalam setiap pribadi kita pada hari ini. Angkat tanganmu saudara, kita berdoa. Koryantala basyakara bakara basyakara baba. Orientala basyakala bakara basidiriantala basyakara baba. Keriandolo bosediriandala basyara babakara batala basatala baba. Orientoro boseriantara basapa bakara basediriantala basande. Karabashotolo bosande. Bapa di sorga, hambamu melepaskan firman-Mu pada hari ini. Untuk anak-Mu yang hadir pada hari ini. Untuk setiap pribadi kami, untuk generasi ini. Untuk anak-anak muda daripada Sabah, daripada Sarawak, daripada Tanah Borneo dan Semenanjung ini. Orang-orang asal, anak sulung dan setiap pribadi kami yang beribadah di tempat ini. Mari Bapa di sorga. Sesuai dengan firman-Mu pada hari ini. Saya mendeklarasikan, meteraikan firman ini oleh kuasa darah-Mu. Memenuhi setiap pribadi kami Tuhan. Saya tidak mampu mengulangnya satu persatu. Tetapi saya mendeklarasikan firman-Mu yang Kau katakan kepada Yesus. Maka inilah anakku yang kukasihi. Inilah suku bangsa yang kukasihi. Inilah generasi yang kukasihi. Inilah keluargaku yang kukasihi. Inilah gerejaku yang kukasihi. Oh, kata Tuhan kepadamu pada hari ini. Dan denganmu pada hari ini. Bapa berkenan kepadamu. Untuk engkau mengharungi tahun 2022 ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Untuk meteraikan firman Tuhan pada hari ini. Mari mengambil perjamuan kudus-Mu dan engkau bawa di depan Tuhan.
Oh terima kasih pada hari ini Bapa di sorga. Di rumahmu pada saat ini saudara, saya memberikan lagi dalam beberapa saat engkau mengambil perjamuan kudus. Sebagai satu meterai bahwa Tuhan memanggil engkau. Lebih daripada unity tetapi one, satu. Mewakili semua suku bangsa, bahasa dan budaya. Daripada seluruh negara ini. Kita deklarasikan pada saat ini. Kita memperkatakan kehidupan. Bagi 2022 dalam nama Yesus. Mari pada hari ini. Yesus mati di kayu salib. Maka tubuhnya dipecah-pecahkan. Untuk Anda dengan saya. Dan tubuh ini tidak layak untuk Anda dengan saya. Karena kita sudah berdosa di depan Tuhan. Pada hari ini Bapa di sorga. Saya mengambil tindakan profetik dengan perjamuan kudus ini. Kami membuat community repentance. Pertobatan community kami. Pertobatan gereja ini. Pertobatan suku bangsa. Bukannya pertobatan pribadi semata-mata. Tapi pertobatan seluruh gereja ini. Pertobatan seluruh generasi ini. Pertobatan seluruh setiap pribadi kami mewakili suku bangsa ini. Ampuni kami Bapa. Karena kami mensia-siakan tubuh dan darah-Mu selama ini. Pada hari ini kami memperkatakan kehidupan sekali lagi dalam hidup kami untuk 2022 ini. Dalam nama Yesus. Mari kita ambil sama-sama. Darah-Mu Bapa di sorga melambangkan perjanjian baru. Pada hari ini kami deklarasikan moving forward take the future. Dan kami mengalami transformasi rohani. Dalam nama Yesus. Oleh meterai darah ini hidup kami disucikan. Oleh meterai darah ini hidup kami diperkenankan oleh Tuhan. Kami dilayakkan oleh Tuhan. Sebelum Yesus melayani lagi, engkau mau berkata kepada dia, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari kita ambil sama-sama. Bapa di sorga pada hari ini, saya memberkati keluarga-keluarga. Bapak Ibu di dalam nama Yesus. Mereka mengalami transformasi rohani bagi tahun 2022. Saya memberkati semua anak-anak. Mereka mengalami hikmat dan takut akan Tuhan. Mereka dipagari oleh Tuhan, mereka diguna pakai dengan luar biasa. Engkau berkati keluarga-keluarga. Bagi yang bekerja, dewasa muda, yang masih bujang, yang masih single. Saya berdoa pada hari ini. Engkau seperti Yehezkiel, dalam mulutmu ada perkataan kehidupan. Engkau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa bagi tahun ini. Oh pada hari ini saya berdoa, Engkau memberikan pasangan hidup yang berkenan kepada mereka. Engkau memberikan pekerjaan kepada mereka. Tidak ada satu orang pun yang gagal. Tidak ada satu orang pun yang jatuh. Tidak ada satu orang pun yang kalah. Saya deklarasikan pada saat ini. Bagi yang belajar dalam nama Yesus, engkau diurapi oleh Tuhan, engkau dipagari oleh Tuhan. Lawatan daripada Allah, kuasa daripada Tuhan menyertai engkau. Oh bagi seluruh setiap pribadi kami pada hari ini,
Bapak-bapak dan ibu-ibu rohani, kami deklarasikan di dalam nama Yesus. 4 penjuru angin memberkati kami pada hari. Kami bukan semata-matanya mendeklarasikan kehidupan kepada tulang-tulang kering, tapi kami memperkatakan kehidupan oleh roh kehidupan bagi masa depan, bagi 2022, bagi kehidupan kami sepanjang tahun ini. Setiap masa rohmu bekerja dalam kehidupan kami. Oh, terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur. Kami meneruskan, kami membuka tahun 2022 ini, dan kami memperkatakan kehidupan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya mengatakan amin. Haleluya, terima kasih semuanya. Mari kita beri tepukan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Jadi kita mengakhiri ibadah kita yang pertama pada hari ini. Dan kita berjumpa lagi setiap minggu di Sentu Tiket 4 SIBKL Bangunan Yin pada pukul 10 pagi secara fisikal. Amin. Dan puji Tuhan, pada sebelah malam, pada pukul 8 malam hingga pukul 9.20 malam, ibadah ini akan dipancarkan secara online di Facebook SIBKL DM. Maka jadi jika Anda mau mendengar semula firman Tuhan ini dan ibadah yang ada, dan teman-teman yang tidak sempat hadir, sila membawa mereka untuk beribadah secara online pada pukul 8 malam ini. Amin semuanya. Jumpa lagi pada minggu hadapan, dan Tuhan memberkati, dan pastikan Anda hadir karena kita akan mengadakan pengurapan rumah Tuhan. Amin semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. God of wonders, your power has no end. The things you've done before, in greater measure, you will do again. 'Cause there's no prison wall you can't break through, no mountain you can't move. All things are possible. There's no broken body you can't raise, no soul that you can't save. All things are possible. The darkest night, you can light it up. You can light it up.
into a prayer tonight over our nation, over our cities. Come awaken your people. Come awaken the city. Oh God of revival, pour it out, pour it out. Every stronghold will crumble. Hear the chains hit the ground. Oh God of revival, pour it out.